warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami sudah memenuhi kewajiban untuk wajib lapor di Polda Metro Jaya dan alhamdulillah tadi penyidik juga kooperatif dan ini bagian dari upaya kita untuk menegakkan hukum dengan mitra penegak hukum lainnya karena advokat dan polisi itu sama-sama. Kedua kami juga sudah sounding tentang ahli dan juga gelar perkara khusus mana dulu yang kemungkinan akan dilaksanakan. Jadi memang oleh penyidik dijawab opsional ya, bisa gelar perkara khusus duluan, tapi mungkin juga bisa pemanggilan keterangan ahli dan saksi yang meringankan lebih dulu. Dan tentu saja bagi kami kewenangannya kami serahkan sepenuhnya kepada Polda Metro Jaya. Yang jelas kami siap untuk menindaklanjuti baik apakah itu gelar perkara khusus atau pemeriksaan ahli. Dan untuk tanggapan terkait Prof. Gayus Lumbun ya, jadi prinsipnya kalau itu berada pada domain kewenangan negara, kami tidak bisa intervensi lebih jauh begitu, apapun produk hukumnya, apakah oleh Presiden, oleh Jaksa Agung, bahkan oleh ya, jaksa dengan SKPP misalnya begitu ya. Tetapi fokus kami adalah membela klien kami dan kami pastikan tidak ada unsur pidana yang terpenuhi dalam dugaan pencemaran dan fitnah yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo, dan bahkan kami sudah melakukan persiapan dengan ahli pidana diantaranya dengan Pak Ganjar Laksamana Buana Prapta, dan dari uraian unsur-unsur pidana pada pasal 310, 311, 327A Undang-Undang ITE, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, termasuk pasal 160 KUHP, semuanya menurut Pak Ganjar itu tidak relevan dituduhkan kepada objek penelitian ijazah palsu. Dan bahkan justru secara ITE yang bisa dijerat itu pertama Dian Sandi, karena dia yang pertama kali mengupload ijazah asli dan menyatakan ini loh ijazah yang aslinya, ini memenuhi pasal 32 dan 35 karena dia menyatakan sebuah dokumen yang sebenarnya tidak otentik seolah-olah otentik begitu. Yang kedua siapa? Andi Aswan dan Joshua Sinambela, karena sebelumnya juga Andi Aswan menyatakan memiliki dokumen scan asli dan ini memenuhi unsur pasal 32 dan 35 karena kenyataannya itu tidak diakui sebagai barang asli. Meskipun demikian, ujung tombak dari seluruh perkara itu adalah pada Saudara Joko Widodo. Karena itu kami harapkan pada proses gelar perkara khusus nantinya, ketika di Bareskrim barang atau bukti yang paling primer itu tidak dihadirkan, kita berharap melalui kewenangan di Polda Metro Jaya di bagian wasidiknya, barang itu atau dokumen yang hari ini membuat kita terpecah belah gara-gara urusan asli tidak asli itu bisa dihadirkan. Begitu dari kami. Tapi yang mendengar langsung statementnya Prof. Gayus kebetulan adalah Prof. Ya, jadi Prof. Tidak bisa menyampaikan langsung. Ya. Saya berharap jadi berbeda. Pertama soal kehadiran dan koordinasi kami dengan ahli ya. Sebagaimana sampaikan prosedur tadi, salah satu yang paling penting dari diskusi itu adalah bahwa adalah hak kami untuk mendapatkan proses hukum yang fair, yang berjalan dengan baik, yang kemudian bisa menegaskan tidak ada kriminalisasi. Karena salah satu bukti indikator kriminalisasi itu sejauh ini kita belum pernah melihat ijazah asli yang baik. Nah, harapannya tanpa harus menunggu di proses persidangan yang entah kapan, yang sudah berkali-kali ada gugatan perdata atau usaha negara, KIP dan seterusnya itu, melalui proses gelar perkara khusus, melalui proses yang akan kita lakukan bersama-sama dengan Polda Metro untuk bisa dihadirkan. Kalau itu bisa dihadirkan, baru kita bisa bicara hal lain. Kalau Pak Gayus bicara berbagai macam alternatif solusi, menghentikan misalnya, dia menyampaikan bagaimana kalau Presiden menghentikan ini. Penghentian tanpa menyelesaikan inti masalah, substansi keaslian jasa Saudara Jokowi tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kalaupun ingin dilakukan proses di luar jalur hukum yang artinya ada apakah namanya itu restoratif justice dan lain-lain yang diantara kami sendiri juga masih dalam proses yang belum kita sama-sama yakini merupakan solusi. Tapi kalaupun arahnya ke sana, tidak kemudian menafikan apa yang selama ini kami perjuangkan, Mas Yosio, Mas Rismon, Tifa, terkait dengan asli atau tidak aslinya ijazah Saudara Jokowi. Itu dulu kita selesaikan, baru kita bisa melangkah ke hal yang lain. Karena kalau itu tidak selesai,
maka saudara akan mencatat bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan sederhana. Dan betul bahwa akar masalahnya lagi-lagi pada tidak tuntutannya ijazah itu. Karena itu kita tentu saja bukan hanya meminta sebenarnya, boleh lebih tepat dikatakan sebenarnya menuntut Presiden Saudara Jokowi untuk menghadirkan ijazah supaya persoalan ini clear secara hukum dan juga itu juga clear secara politik. Ya, baik. Bisa saya jawab begini. Yang pertama, memang kami sudah mengajukan permohonan untuk menghadirkan ahli dan saksi. Jumlah ahli yang kami hadirkan ada 4, 2 ahli pidana, 1 ahli bahasa spesifiknya linguistik forensik, dan 1 ahli ITE. Dan itu nama-nama sudah kami sounding. Namun kapan akan dilakukan tentu kami menunggu dari Polda. Saksi ada 4 yang kami hadirkan. Untuk saksi itu sebenarnya totalnya 5, 1 sudah sempat diperiksa pada kesempatan yang lalu. Nah, yang 4 ini belum. Adapun terkait apa yang diwacanakan publik tentang adanya lembaga lapor yang independen, itu juga yang kami dorong. Karena bagaimana ini problematiknya ada 2 hal sekaligus. Pertama, untuk memeriksa substansi apakah ijazah itu benar-benar otentik atau tidak otentik, ya, bukan sekedar identik atau tidak identik, otentik atau tidak otentik gitu. Yang kedua, kaitan dengan kredibilitas lembaga yang memberikan deklarasi otentik atau tidak otentik. Nah, sepatutnya jika ada lembaga independen sebagai pembanding, jika nanti hasil kesimpulannya sama apapun itu akan memberikan tingkat kepercayaan publik, atau hasil kinerjanya bisa kita nilai sebagai hasil kinerja yang profesional, kredibel, dan akuntabel. Adapun bukti-bukti, sebagian sudah disonding, termasuk buku Jokowi White Paper itu adalah bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Roy dan Pak Risman itu adalah kajian ilmiah yang semestinya kalau memang dipersoalkan bisa dibantah secara ilmiah. Namun sampai hari ini tidak ada satupun bantahan yang membantah isi kajian itu. Bahkan ada afirmasi dukungan terhadap isi kajian itu dari Pak Ridho Rahmadi, ya, yang justru beliau menegaskan secara saintifik apa yang dilakukan oleh Pak Risman Sianipar itu tidak bisa dibantah, karena beliau juga ahli di bidang AI yang ada irisannya dengan keahlian digital forensik yang dimiliki oleh Pak Risman Sianipar. Sedikit tadi ada pertanyaan ke saya, kenapa saya Dr. Rismon itu menyebut-nyebut soal adanya kesaksian palsu yang dilakukan oleh saudara Andi Aswan dan Joshua Sinaputra. Dia 2 hari yang lalu, bahkan mulai seminggu yang lalu, melalui satu TV swasta, dengan yakin mengatakan saya mendapatkan scan asli ijazah dari Jokowi. Ternyata yang dia sebut scan asli itu palsu. Itu adalah apa yang sudah pernah diupload oleh si Dian Sandi. Dan saya tunjukkan kemarin di salah satu tayangan yang sama, dan dia tidak bisa menjawab apa. Kalau sekarang ini ya, kalau yang namanya ijazah asli dari UGM, lihat, itu ada yang namanya watermark. Watermark itu ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Ini baru namanya ijazah asli. Ya. Terus ada satu lagi emboss. Nih, ini namanya emboss. Tapi UGM ya dalam tanda tangan rektor. Ini baru namanya ijazah asli. Ini juga ijazah tahun 85, seangkatan dengan Jokowi. Kehutanan juga. Kehutanan juga. Jadi ini ijazah kehutanan sih, tapi dengan saya hormat, meskipun yang punya membolehkan kepada saya menyampaikan identitasnya, karena beliau bukan pejabat publik. Ya, saya lindungi hak pribadinya. Jadi saya kabulkan, saya karena beliau bukan dokter. Tapi dia capnya di atas itu. Jelas kalau ini ada Universitas Gadjah Mada ini yang namanya watermark, ada emboss. Dalam ijazah yang katanya scan yang ditunjukkan oleh Dian Sandi, yang dia posting yang digunakan oleh Andi Aswan, dan itu yang diteliti oleh Joshua. Jadi ketiga orang ini palsu semua, ya, itu menyatakan kalau yang itu asli pada tidak. Inilah ijazah yang asli kalau mau dibuktikan. Saya kira itu ya, biar jelas penegakan hukum. Kami pertimbangkan, tapi insya Allah itu akan ada, karena apa? Mereka sudah menipu rakyat, mereka sudah menipu melalui salah TV swasta. TV swastanya pun kemarin keberatan banget ya, gitu. Karena menyatakan kalau begitu minggu yang lalu Anda menyatakan tidak benar ini, gitu. Padahal sudah terlanjur dikatakan eksklusif, gitu ya. Ijazah scan asli. Saya kira itu ya tambahannya. Secara unsur sudah masuk. Sangat masuk. Dian Sandi saja sudah masuk. Dian Sandi kan mengatakan dia memiliki asli ya. Ini tweetnya Dian Sandi. Nah, saya tunjukkan dia juga.
Nah ini Ada tweetnya quotes-nya dia. ini yang asli Ini ya. yang asli. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi, ya pada UTAS, biar kalian tenang lembaranya. Ini saya upload yang asli. Ini loh, dia bilang yang asli. Ini diupload dia pada tanggal 1 April 2025, ya. Oke, saya kira itu ya. Sempat mendekati ke pendidikan atau kepolisian. Oh begitu, karena Ini loh. kami harus laporkan dulu, ya. Kami tidak bisa berusaha itu. Semua kami harus melalui kuasa hukum. Ya. Atau mempertanyakan status dia. Oh belum. Enggak, itu bukan hak kami. Ya, itu nanti haknya kuasa hukum. Semua prosedur ya. Oke, terima kasih. Salah satu dulu, yang mana dulu nih? Mana? Saya tunggu. TV-nya mana yang mau kata itu Matno itu? Ya, Pak Rustamnya sudah hadir. Ditunggu dia di podium Pak. Mana di Matno? Ada di Matno. Ya. Oke, lanjut. Oke. Kami sih berharap gelar perkara khusus duluan, karena disitulah akan membuka kotak Pandora tentang misteri, bukan Gunung Merapi, misteri ijazah Jokowi. Nah, gitu. Karena kalau perdebatan itu bisa diakhiri dengan lebih cepat, kenapa sih kita menunda lama dan melelahkan melalui pengadilan? Lagi pula ketika narasi itu akan ditunjukkan di pengadilan, Saudara Joko Widodo sudah digugat di 4 peradilan, tidak juga menyebutkan, artinya ada upaya untuk menghindari proses menunjukkan ijazah itu, dan kami harap dengan kewenangannya justru penyidik bisa melakukan itu. Kenapa? Karena ijazah itu konon, ya sekali lagi konon, kabarnya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, sehingga tidak ada kesulitan bagi Polda Metro Jaya untuk menunjukkan ijazah itu, kecuali Polda juga ikut menutup-nutupi kasus ini biar lebih lama, biar terhindar dari sanksi pidana. Karena orang kalau ketahuan memalsukan dokumen dan objeknya jelas itu palsu, dia kena pasal 263 KUHP, ya. Dan problemnya bukan hanya itu, berarti dia telah menipu seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Kan poin gelar perkara itu yang menjadi penting ya Bang. Penting sekali. Tapi kalau ditolak oleh Polda bagaimana? Nah, lagi-lagi ya, kalau kewenangan itu ada pada mereka. Bahwa permohonan dalam tanda kutip tuntutan kami, tentu kita berharap itu dibuka. Karena begini, kalaupun itu ternyata asli, kami juga akan memberi nasihat kepada klien kami. Loh, Pak Roy sudah ditunjukkan, ternyata ada embossnya, ternyata watermarknya benar, ternyata fotonya bukan yang kacamata, begitu. Wah, berarti apa yang selama ini ditunjukkan Bohong. Jadi dua-duanya tetap ada resiko, begitu. Teman-teman, kenapa gelar perkara khusus itu penting? Penting. Ya. Kalau kita buka rekam jejak digital di sosial media, persoalan keaslian atau kepalsuan ijazah Saudara Jokowi ini sudah berumur lebih kurang 11 tahun. Karena itu sudah menjadi isu sebenarnya sejak 2015. Maka argumentasi bahwa akan dilakukan pengadilan pun sudah berkali-kali tidak dibicarakan. Akhirnya hanya menjadi alat instrumen benteng struktural. Kemarin di salah satu siaran televisi diberitakan ada 7 gugatan yang terkait dengan ijazah, dan 7 gugatan tidak bisa menghasilkan ijazah. Ada sidang di keterbukaan informasi publik, ada yang sudah masuk penjara. Jadi terlalu banyak korban. Tutupnya ijazah asli Pak Jokowi. Kalau kemudian dikatakan itu ada data pribadi, saya katakan data pribadi apa yang tidak diketahui publik di situ? Nama beliau, fakultas kehutanannya, Universitas Gajah Madanya, tahun lulusnya, data pribadi apa? Sehingga kemudian UGM misalnya tidak bisa menunjukkan, jangankan ijazah aslinya, karena memang ada di saudara Jokowi, tapi salinannya pun tidak bisa karena mengaku terkendala dengan data pribadi. Sebenarnya ijazah itu data pribadi apa yang tidak kita ketahui? Paling nomornya yang dipojok kanan atas itu, atau itu pun sebenarnya sudah kita tahu semua. Jadi alangkah panjangnya habis waktu dan tenaga kita untuk mengurus satu hal yang sebenarnya simpel. Jadi gelar perkara itu pada dasarnya adalah upaya untuk mempercepat proses ini agar kita tidak kemudian menunggu sesuatu yang terlalu lama yang sudah dilakukan dalam beberapa gugatan pengadilan dan toh tidak diikat. Saya khawatir itu akan berulang, dan kami berusaha untuk mengakselerasi itu lewat meminta dibuka saja, salah satunya lewat gelar perkara khusus. Karena kami tersangka dan belum pernah dituduhkan melakukan pencemaran nama baik terkait dengan menyatakan ijazahnya palsu,
kemudian kami tidak pernah ditemukan aslinya, disitulah letak adanya proses yang unfair. Itulah indikasi kriminalisasinya. Mari sama-sama kita jaga proses ini independen, proses ini adil bagi tersangka, bagi semua, bagi rakyat untuk mengetahui, dan karenanya di gelar perkara itu menjadi penting untuk menghadirkan satu-satunya yang sampai sekarang belum pernah kita lihat setelah 11 tahun sejak 2014. Yang pertama kali jasa asli saudara Jokowi. Oke, makasih ya. Terima kasih semuanya. Itu kalau ada. Kalau nggak ada gimana?